Nah, Bapak-bapak saudara, dalam 3 ayat yang kita baca tadi, ayat pertama tentang inti ya, tujuan dari puasa itu, la'allakum tattaqun, untuk kita bertakwa. Pegang itu. Takwa adalah inti ya, tujuan utama dari kita puasa, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di dalam Al-Quran banyak kemuliaannya, banyak kemanfaatannya dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, ayyaman ma'dudat ya, faman kana minkum maridun aw ala safar. Nah, ayat kedua ini kata ulama berbicara tentang tahapan pertama dari kewajiban puasa. Dulu ketika puasa itu pertama kali diturunkan oleh Allah, itu diberikan sebagai pilihan. Jadi orang yang sakit tidak usah puasa, orang yang musafir tidak usah puasa, orang yang sehat pun itu dikasih pilihan oleh Allah. Ini awal-awal. Orang yang sehat itu ada 2 pilihannya, dia puasa atau dia bayar fidyah, gitu. Ya, dia puasa atau dia bayar fidyah. Nah, kemudian walaupun demikian Allah katakan faman tatawwa'a, bagi yang mampu ya lebih baik dia puasa, ya, walaupun dia bisa bayar fidyah. Ini tahap awal ya. Lalu kemudian di ayat ketiga inilah baru kemudian kewajiban yang benar-benar wajib bagi orang yang mampu, yang sehat ya. Maka pada ayat yang ketiga itu disebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, inilah perintah yang paling eksplisit untuk ibadah puasa itu. Kalau ayat 183 itu secara umum, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa untuk kalian, itu secara umum. Tapi perintah yang betul-betul wajib fardu ain bagi yang mampu ya, bagi yang memenuhi syarat adalah pada ayat 185 ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan wajib puasa. Artinya apa? Yang ilmunya sampai kepada dia, bukan harus dia langsung menyaksikan. Ada orang lain menyaksikan, diberitahu ke dia, maka dia wajib puasa. Karena ru'yah itu intinya adalah sudah datang bulan Ramadan, malam ini masuk Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Lalu ada pertanyaan, kalau sudah ada kewajiban puasa, maka bagaimana tentang orang yang sakit dan orang musafir yang sebelumnya itu dibolehkan tidak puasa? Nah, di ayat ini dijelaskan rukhsahnya itu tetap. Nah, rukhsahnya itu tetap. Jadi bagi orang yang sakit atau orang yang musafir, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat ya, nanti dia ya, dengan ketentuan dia mengganti setelah bulan suci Ramadan. Sakit yang seperti apa? Yang khifa minhu ad-doror au ziyadatud doror idza shoma. Sakit yang dikhawatirkan akan bertambah beratnya kalau dia puasa gitu. Pinang-pinang sekedi ya tinduk wah ya, semendak. Kalau sekedar pusing-pusing dikit ya tidur sebentar lah. Jangan begitu pusing dikit langsung ke dapur ya, cari nasi goreng. Jangan begitu ya. Atau misalnya terpleset, lecet, bukan itu. Tapi al-marad alladzi khifa minhu ad-doror au ziyadatud doror idza shoma, yaitu satu penyakit yang dikhawatirkan akan bertambah parahnya kalau dia puasa ya. Demikian juga safar seperti apa? Ya safar yang ada di situ masyaqqah. Kalau safar zaman sekarang tidak semuanya masyaqqah. Contoh, pergi ke Jakarta, berangkat dari sini jam 7 pagi, habis subuh pergi ke bandara Bizam, lalu naik pesawat jam 9 udah sampai Jakarta. Jam 9 pagi. Capek atau tidak? Enggak capek. Di pesawat 2 jam bisa tidur. Maka kalau seperti itu tidak ada masyaqqah, ya nggak usah lah, ya, tidak usah berbuka ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan mutlaqus safar, yang penting jaraknya lebih dari 83 kilo boleh ya. Tapi kita kembali kepada diri kita. Ini kan tidak ada masyaqqahnya. Sampai sana jam 9 pagi masih segar kita, nggak ada capek apa-apa, lanjut puasa. Nah, jadi safar
yang memang di situ bisa menimbulkan kesulitan. Kalau sudah ada safar dan ada kesulitannya, ya, bahkan kalau ada orang memaksa diri untuk berpuasa, itu justru dia tercela, ya. Maka kata Rasul, laisa minal bir as-siyam fis safar. Tidaklah merupakan kebaikan mempertahankan untuk puasa pada saat musafir dan musafirnya itu berat. Nabi pernah dalam perjalanan tiba-tiba ngelihat ada orang ngumpul. Dilihat sedang kumpul ada yang ada si paleng, nah, ada yang pingsan. Nabi datang kepada ini kenapa dia pingsan? Sahabat kita ini. Kemudian yang mengerubungi itu mengatakan, oh dia ini puasa sunnah ya Rasulullah. Ya kata Rasul, inilah nggak benar nih. Kenapa dia puasa sunnah nih? Orang lagi musafir jauh-jauh, kita lagi berat gitu. Jadi kalau memang sesuatu perjalanan itu memberatkan, jangan memaksakan diri untuk puasa. Nah di situ berlaku hadis Rasul SAW, ya, bahwa rukhsah itu adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha li'ibadihi faqbalu minhu shadaqatahu. Kalau ada rukhsah dari Allah itu sedekah, maka terimalah sedekah dari Allah, jangan ditolak. Itu kira-kira, ya. Jadi kalau ada rukhsah, keringanan-keringanan dalam ibadah, itu sedekah dari Allah. Jangan gaya-gaya, wah pokoknya saya kuat-kuatan, nggak boleh gitu, ya. Jadi kalau sudah ada rukhsah diterima sesuai dengan kadarnya. Nah kemudian yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi yang sakit, yang musafir, kemudian memilih untuk tidak puasa, dia mengganti di hari yang lain. Nah kalau ayat yang sebelumnya itu ada pilihan bagi orang yang sehat, ya kan? Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau orang yang sehat itu awalnya dikasih pilihan mau puasa atau bayar fidyah, maka setelah turun ayat ini tidak ada lagi pilihan. Yang sehat, yang tidak ada uzur, wajib puasa. Terus fidyah itu bagaimana? Masih ada fidyah. Untuk siapa? Untuk orang yang sangat tua yang tidak bisa puasa. Al-musin, al-harim, orang dengan toa, wah lelah wah, dia tahu puasa wah, ya, maka untuk dia boleh tidak puasa dan tidak wajib mengqada, ya, karena kan kalau hari ini sudah lelah berarti bulan depan lebih lelah lagi. Bagaimana dia mau qada? Namanya dia sudah tua. Semakin lama dia semakin tua, semakin lama semakin lemah. Maka bagi orang tua, ya, orang yang tua lemah, maka dia boleh tidak puasa dan tidak membayar dengan qadha, tidak mengqada, tapi dia bayar fidyah. Setiap hari satu porsi untuk makanan orang miskin. Katakanlah satu porsi kalau kita pergi ke restoran, warung yang sedang-sedang, pirajin nasi soto misalnya, oh selai ribu, udahlah selai ribu dah, ya. Kalau misalnya kita mampu, boleh beli porsi yang lebih mahal juga boleh, atau tambah kasih 10 orang. Misalnya kita punya orang tua sakit atau tidak sakit, dia sudah tua, kita yang bayarkan fidyahnya. Kalau kita mampu, satu porsinya wajib, kita tambah dengan porsi kedua, porsi ketiga, porsi keempat, itu sunnah, nggak masalah. Itu buat orang yang tua, ya. Atau orang yang sakit, la yurja bar'uhu, yang sakit tidak diharapkan atau diperkirakan tidak akan sembuh. Jadi orang yang sakit, yang besok itu sakitnya lebih berat, ya, misalnya ada orang, mohon maaf misalnya orang sakit, katakanlah misalnya sakit jantung yang sudah stadium 3, stadium 4, udah berat sekali, ya, berat, pakai alat pernapasan atau sudah. Nah orang yang sakitnya berat seperti ini, apalagi secara kedokteran dia sudah susah untuk sembuh, maka dia tidak puasa dan juga tidak diwajibkan untuk mengqada. Dia sama seperti orang tua yang tadi itu. Artinya apa? Dia bayar fidyah. Nah kalau dia sakit tentu dia tidak bisa bayarkan sendiri. Siapa yang bayarkan? Orang yang punya tanggungan atas dia. Siapa itu? Ahli warisnya, anaknya atau istrinya, keluarganya. Atau kalau tidak ada ahli warisnya apa? Baitul mal, negara yang bayarkan. Itu dalam Islam, ya.
Nah, jadi itu yang boleh. Ada ada rukhsahnya. Demikian pula kalau perempuan. Nah, perempuan itu yang haid, yang nifas ya. Dia tidak puasa dan bahkan tidak sah puasanya. Tidak boleh dia puasa. Kalau ada orang haid memaksakan diri puasa, walaupun dia bisa, tetap tidak dihitung puasanya itu. Dia tetap harus mengganti di luar Ramadan. Haid, nifas, atau orang perempuan yang menyusui, al-murdi'ah, yang menyusui, kemudian dia berat, khawatir dirinya kalau menyusui dirinya akan mudarat, maka dia boleh untuk tidak puasa dan dia kada nanti. Atau dia khawatirkan misalnya menyusui itu anaknya, kalau saya menyusui nanti anak saya ini susunya sedikit, kemudian dia akan bisa sakit maka dia boleh untuk tidak puasa, dia kada dan dia bayar fidyah. Jadi kalau dia khawatir untuk dirinya dan juga untuk bayinya ya, maka dia kada dan dia juga bayar fidyah. Kalau dia khawatir untuk dirinya, maka dia kada. Itu perincian-perincian yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini penting bapak-bapak, saudara-saudara ya, supaya kita saling lihat. Di rumah ada yang punya keluarga ya, bapak-bapak ya, lihat istrinya. Kalau istrinya misalnya sedang haid, beritahu supaya dia hitung dengan benar. Kadang kalau sebagian ya, kadang-kadang karena itu selalu setiap bulan terjadi, sering lupa ya. Berapa kemarin tidak puasanya? 5 atau 6 ya, lupa. Nah, kata ulama, kalau lupa antara 5 dengan 6, maka ambil yang tertinggi, ihtiyaton. Jadi hitung dia 6 ya. Sama seperti orang mengkada. Misalnya kita musafir Ramadan kemarin, lalu kita tidak puasa karena musafir, jauh berat, ke tengah gawah kemana segala macam. Terus sekarang tiba-tiba setelah Ramadan kita bingung, saya kemarin berapa ya? Oh, saya 6 saya tidak puasa 6 hari. Lalu hari berjalan kita kada. Begitu dekat Ramadan bingung, saya sudah selesai 6 atau masih 5 gitu. Nah, kalau kita syak atau ragu, maka diambil yang lebih kecil ya. Kalau misalnya saya ini sudah 6 itu sudah saya lunasi atau baru 5, masih sisa 1, maka ambil yang 5. Artinya apa? Tambah 1. Karena yang sudah diyakini itu yang 5, yang ke-6-nya itu yang diragukan. Maka yang diragukan itu dianggap belum. Gitu ya. Jadi ambil selalu ihtiyat yang sudah diyakini itu. Jangan bahil-bahil sama Allah. 5 apa 6? Anggap 6 sajalah. Jangan boleh begitu. Jadi yang 5 sudah diyakini dibayar, yang 6-nya diragukan, maka bayar dia ya. Seperti itu. Kalau kita ada ada yang tidak kita puasakan pada Ramadan. Nah, ini saling kita ingatkan bapak-bapak, saudara-saudara ya, saling ingatkan saling beritahu ya satu sama lain. Dan kalau orang tua ya, ini sebagian kan ada orang tua yang meninggal dunia ba'da Ramadan, kemudian ternyata ada fidyah yang belum ditunaikan ya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa ditunaikan ya, tidak apa-apa ditunaikan ya, fidyahnya itu ya. Ditunaikan, dibayarkan fidyah ya. Kalau misalnya meninggal sebelum menunaikan fidyah, niatkan untuk membayar hutang dari orang tua ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.